Hai, welcome to Duit Pintar. Makasih ya udah mampir. Perkenalkan, saya Christopher, host channel ini. Saya akan berbagi pengalaman saya dalam mengelola keuangan pribadi saya. Tujuan saya membuat channel ini agar saya bisa membantu lebih banyak orang dalam mengelola keuangan lebih baik lagi. Langsung saja kita ke topik hari ini. Apa efek dari corona dengan kebangkrutan? Seperti yang kita ketahui, baru-baru ini seluruh dunia baru saja diserang yang namanya pandemi virus corona. Pandemi ini bukan hanya saja mempengaruhi kesehatan manusia yang ada di muka bumi ini, namun termasuk juga perusahaan-perusahaan yang ada di dunia ini. Bagaimana efek terhadap perusahaan-perusahaan? Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang tiba-tiba menjadi sakit, yang dalam artian terpaksa harus merumahkan karyawannya, ada sebagian yang harus mem-PHK karyawannya, hingga tidak sedikit pula perusahaan-perusahaan yang berhenti beroperasi alias bangkrut. Hal ini tentu saja mempengaruhi kesehatan dari karyawan-karyawan yang terdampak tadi, dimulai dari penghasilannya berkurang, hingga penghasilannya harus terhenti akibat dirumahkan ataupun hingga di PHK, ataupun perusahaannya bangkrut. Hal ini tentu saja membuat banyak orang yang menjadi mendadak miskin, yang mana ini bukanlah hal yang baik. Sebagai contoh, baru-baru ada seorang direktur yang menjadi viral dikarenakan dikabarkan penghasilannya mencapai 80 juta yang harus terpaksa bangkrut dikarenakan pandemi ini. Dan dikarenakan pandemi ini, tiba-tiba penghasilannya mungkin berkurang yang akhirnya penghasilannya tidak cukup untuk membayar cicilan-cicilan yang ada. Saya bagi sedikit pengalaman pribadi saya. Dikala ketika saya masih di bangku kuliah, saya boleh katakan penghasilan saya jauh di atas rata-rata anak kuliah pada umumnya. Namun, dikarenakan masih muda dan masih tidak mengerti bagaimana cara mengatur keuangan pribadi dengan lebih baik, akhirnya saya menyalahgunakan uang saya dengan berbelanja, dengan hidup foya-foya, yang akhirnya banyak dari belanjaan tersebut saya konversi menjadi cicilan. Walaupun cicilan-cicilannya 0%. Namun dengan penghasilan di atas 10 juta, bahkan kadang-kadang bisa mencapai 20 juta, cicilan saya itu mencapai hingga 10 bahkan belasan juta setiap bulannya. Dan ini berjalan cukup lama. Kalau tidak salah itu berjalan sekitar 2-3 tahun. Hal ini tentu saja diakibatkan mismanagement dari keuangan saya sendiri. Nah, sesi ini saya ingin bagi kepada teman-teman agar teman-teman tidak mengalami hal yang sama seperti yang saya alami sebelumnya. Dikarenakan penghasilan saya yang lumayan, yang saya lakukan setiap bulannya adalah saya membeli hadiah-hadiah kecil untuk saya untuk mereward diri sendiri. Dikarenakan menurut saya sudah menghabiskan banyak waktu setiap harinya kuliah di dua tempat. Ya, dikarenakan pilihan saya, bukan dipaksa. Saya bekerja di sela-sela waktu saya di antara dua kuliah tersebut. Saya harap ini juga tidak terjadi kepada teman-teman, yang mana ada pepatah keuangan yang mengatakan, apabila kamu tidak sanggup untuk membelinya secara tunai, maka artinya Anda tidak sanggup memilikinya. Kecuali untuk rumah ya. Dan kebiasaan mereward diri sendiri ini lama-lama semakin banyak, lama-lama semakin menumpuk. Akhirnya ini menjadi sesuatu hal yang sangat fatal, dikarenakan utang saya membengkak hingga gila-gilaan. Akhirnya saya terpaksa harus stop pengeluaran saya, harus hidup sangat berhemat dan mengubah lifestyle atau gaya hidup saya sendiri. Yang namanya lifestyle sangat sulit untuk diubah. Terlebih apabila lifestyle kita sudah mencapai level tertentu, maka untuk menurunkannya bisa dibilang sangat sulit sekali. Bayangkan yang biasanya kita ke kantor naik mobil mewah. Sekarang dikarenakan harus menurunkan gaya hidup, terpaksa naik transportasi umum. Ini akan terasa berat sekali, bukan? Ini adalah salah satu contoh peningkatan lifestyle yang sangat susah diturunkan nantinya. Maka akan sangat lebih baik apabila kita berpikir panjang apabila hendak menaikkan lifestyle kita. Yang pernah dulu saya lakukan ketika saya mendapatkan penghasilan adalah saya mereward diri saya sendiri seperti yang saya sebutkan tadi. Kebiasaan mereward diri sendiri ini akhirnya lama-lama menumpuk, lama-lama secara tidak sadar menjadi suatu kebiasaan yang akhirnya juga meningkatkan gaya hidup saya sendiri. Mungkin banyak di antara kita
yang melakukan hal yang sama seperti yang pernah saya lakukan tersebut, yaitu mereward diri sendiri setiap bulannya. Dikarenakan kita merasa kita butuh reward tersebut karena sudah menghabiskan waktu kita sehari-harinya. Tidak ada salahnya sih kita mereward diri sendiri, asal tidak dilakukan terlalu sering. Mungkin ada di antara kita yang melakukan hal yang sama seperti yang saya lakukan sebelumnya, yaitu mereward diri sendiri terlalu sering. Tidak ada salahnya sih mereward diri sendiri. Namun, apabila dilakukan terlalu sering, ini bisa mempengaruhi kesehatan keuangan kita. Yang boleh kita lakukan adalah kita sisihkan sedikit dana setiap bulannya, misalkan 5% atau 10%, yang dirasa tidak akan mempengaruhi kesehatan keuangan kita. Kemudian kita gabung menjadi satu selama 3 bulan, dan kita gunakan setelah 3 bulan. Anggap saja itu bonus triwulan kita. Kan lumayan kan? Kalau misalnya kita bisa membeli satu hadiah yang lebih besar atau lebih bernilai, dibandingin belinya yang sedikit-sedikit, kecil-kecil, namun banyak, yang akhirnya di rumah jadi sampah. Mungkin ada yang bertanya, gimana sih supaya nggak mengulangi hal yang sama seperti yang pernah dilakukan? Atau mungkin ada yang sudah terjebak di cicilan-cicilan tersebut. Gimana sih supaya bisa keluar? Kalau yang sudah terjebak, yang pertama adalah terpaksa harus menurunkan gaya hidup. Yang biasanya minum kopi di luar, terpaksa buatlah kopi sendiri di rumah. Jadi cara yang paling mudah adalah kurangi pengeluaran kita. Kurangi pengeluaran kita dimulai dari hal-hal kecil seperti yang saya sebutkan tadi. Atau mungkin ada pos-pos atau transaksi-transaksi yang kita tidak sadari yang banyak kita keluarkan. Misalnya nih, teman-teman ada yang ngerokok. Misalnya sehari ngerokok 3 bungkus. Ya kurangi deh, terpaksa kurangi jadi 1 bungkus. Ya pengurangan 2 bungkus tersebut, angkanya harusnya lumayan setiap bulannya. Yang mana angka tersebut bisa membantu kita mempercepat penyelesaian cicilan-cicilan utang kita. Dan supaya kita bisa benar-benar terbebas dari cicilan-cicilan yang berlebihan tersebut, maka akan lebih baik kalau kita melakukan yang namanya new normal atau kebiasaan baru. New normal seperti apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah dengan cara mencatat. Mencatat mungkin hal yang sangat sepele, tapi itu adalah hal yang sangat efektif untuk dilakukan. Mencatat bisa di mana? Ada beberapa cara. Cara pertama cara manual, yaitu boleh catat di Excel ataupun di Google Sheet ataupun yang sejenisnya. Mungkin ada yang pakai Linux, pakai LibreOffice misalnya, atau pakai FreeOffice, atau yang sejenisnya deh. Cara kedua, gunakan aplikasi personal finance. Ada banyak, cuman yang saya pakai itu namanya Bluecoins. Bluecoins sendiri sayangnya hanya ada di Android. Cuman ada banyak sekali aplikasi yang bisa digunakan di luar Android. Kemudian, ada cara lain untuk mencatat. Misalnya nih, memindahkan seluruh transaksinya ke transaksi-transaksi digital atau online. Ataupun menggunakan kartu. Digital atau online boleh menggunakan payment system yang udah ada. Misalnya pakai GoPay, OVO, atau yang sejenisnya. Atau belanja menggunakan kartu. Kartu debit ataupun kartu kredit. Ingat, apabila menggunakan kartu kredit, pastikan kita memiliki uang sebanyak yang dilimitkan tersebut. Apabila tidak, ini bisa berbahaya bagi kita. Saya akan coba membahas soal kartu kredit di sesi-sesi berikutnya, bukan sesi ini, karena sesi tersebut akan cenderung panjang, dan kalau nggak ada halangan, saya akan coba undang pakar kartu kredit di Indonesia. Cara kedua agar tidak mengulangi hal yang sama atau kesalahan yang sama, yaitu dengan mempertimbangkan yang namanya needs dan wants, kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan dan keinginan batasannya sangat tipis sekali. Namun, setiap kita hendak berbelanja, tanyakan kepada diri sendiri, apa yang akan terjadi kepada hidup kita apabila kita nggak beli ini sekarang? Kalau life still moves on, atau hidup tetap akan jalan seperti biasanya, berarti kita nggak butuh. Kalau misalnya dengan tidak membeli ini, maka hidup kita harus terpengaruh. Hidup dalam artian kebutuhan primer kita terpengaruh, maka itu adalah needs. Contoh, ketika kita jam 12 siang nih, lapar, gak bawa makanan. Terpaksa kita harus beli makanan. Tanyakan diri sendiri, kalau saya nggak makan kenapa? Maka bisa sakit mah, bisa nggak kerja, pusing-pusing, dan sebagainya. Berarti kehidupan kita yang primer akan terganggu. Namun contoh nih, yang kedua adalah minum. Ada pilihan, mau minum air atau minum jus.
tanya lagi kepada diri sendiri. Normalnya nih kalau nggak ada sakit, normalnya air putih sudah cukup. Artinya kalau saya nggak minum, maka saya bisa kehausan. Bandingkan dengan apabila saya nggak minum jus, itu ceritanya berbeda. Kalau saya nggak minum jus, maka saya masih bisa hidup dengan minum air. Jadi kenapa harus jus? Gitu loh. Nah, dengan memberikan contoh seperti ini, harapan saya teman-teman bisa lebih mengerti bagaimana teman-teman bisa menghindari hal yang sama terjadi. Jadi saya rangkum menjadi satu. Hal yang pertama bisa dilakukan adalah dengan mencatat. Mencatat bisa dengan berbagai cara, mau yang otomatis ataupun manual. Cara kedua adalah dengan mengganti kebiasaan dari langsung beli dengan bertanya apakah ini needs atau wants. Apakah ini butuh atau hanya ingin. Oke, sekian dari saya. Langsung saja klik subscribe dan nyalakan loncengnya untuk dapat update untuk yang selanjutnya.